tergugat dalam hal ini Inge untuk mengajukan saksi. Kami bawa rencana semula kan 3 saksi, tapi yang hadir hanya 2, yaitu ibunya Inge menjelaskan tentang rumah tangga Ari. Lalu 1 saksi lagi namanya Sasa, dia menjelaskan bahwa di tahun 2018 dia juga sebagai undangan di satu klub malam. Yang dalam undangan itu dipersyaratkan yang datang itu dengan pasangan suami istri. Memang si saksi itu namanya Sasa membawa suaminya. Kemudian di klub itu ternyata Ari bukan membawa Ibu Inge. Yang dibawa itu perempuan lain dan dia bisa menjelaskan apa yang dilakukan di dalam klub malam itu. Bagaimana agresivitasnya perempuan atau Ari di klub malam itu. Dan dia memang duduk di meja yang bersebelahan. Maka kita ingin membuktikan bahwa Ari sebenarnya tidak patut menjadi wali. Kenapa? Kehidupan malamnya itu dari saksi sopirnya, ya, Pak Tado, menerangkan bahwa dalam 2 minggu sekali Ari pasti ke klub malam dan berangkatnya jam 9, kembalinya jam 2 atau jam 3. Dan kalau orang tidur jam 3, tidak mungkin bangun jam 5:30 untuk mengurus keperluan anak. Kedua, dari gaya hidupnya sebenarnya tuduhan Ari bahwa Inge selingkuh itu juga tidak tepat semua. Kenapa? Inge dikatakan begini, bahwa saksi mendapat WA bahwa orang yang mengirim pesan itu bahwa bahwa Inge ada di suatu mall di eskalator. Lalu dalam persidangan kita tanya, apakah mereka berjalan di eskalator itu di mall yang ramai? Ternyata di eskalator itu kan manusia begitu banyak jalan. Lalu dikatakan versi saksi mengatakan disitulah Inge selingkuh. Tapi karena itu tempat terbuka, mall yang begitu ramai, apakah kita berjalan dengan seseorang itu selingkuh? Yang kedua dia menerangkan bahwa Inge di tempat gym, ya, di sebelahnya ada seorang laki-laki. Lalu disimpulkan itu selingkuh. Kan aneh. Di gym itu tempat terbuka, peralatan begitu banyak, siapa saja kan boleh berada di situ. Maka tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar itu sudah kita bisa buktikan bahwa Inge tidak pernah selingkuh. Justru yang selingkuh dalam tanda petik punya kehidupan malam, datang ke tempat karaoke, bawa perempuan yang bukan istri, ya Pak Ari itu sendiri. Dan yang menerangkan saksi itu adalah saksi yang ketika malam itu di klub malam, meja mereka bersebelahan. Dan hakim bertanya, apakah kenal Ari? Ya, dia public figure. Lalu apakah perempuan yang dibawa itu istrinya? Bukan, karena kata saksi itu dia kenal istrinya Ari yang namanya Bu Inge. Kedua, ini semua jalan bahwa orang yang bersaksi itu dia ingin membantu Inge, gitu loh. Jadi Inge itu mendapat bantuan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa dia pantas menjadi wali. Maka dalam jawaban kami kita katakan biar suami istri sama-sama menjadi wali dari kedua anak itu. Karena kalau secara putusan pengadilan menerangkan bahwa dia sebagai wali, kalau kesehariannya bersama bapaknya memang benar. Karena dulu Inge sempat bilang ke saya begini, Pak Petrus, anak-anak itu kalau ikut saya di kos itu gimana ya? Waktu itu dia mengatakan, ya saya aja belum jelas. Tapi dengan sekarang dia mendapat bantuan dari, kebetulan kita podcast di Dr. Richard. Dr. Richard mengangkat dia menjadi direktur dan mendapat seorang teman yang membantu apartemen yang ya pantaslah ya di daerah Pondok Indah. Maka sekarang anak-anak juga boleh ikut dia. Tapi sementara ini hampir setiap liburan anak-anak juga tidur bersama Ibu Inge. Jadi sebenarnya untuk perwalian kita tetap berharap biar Bu Inge yang ditetapkan sebagai wali. Soal keberadaan bersama Ari ya nanti kita diskusikan. Jadi soal kasus mata berdarah itu memang kesedihan yang mendalam sehingga pembuluh matanya kan pecah. Dia nangis-nangis terus dengan mendengar kelakuan Ari yang tidak bisa berubah. Yang kedua, yang terakhir kemarin waktu sedang konferensi pers lalu dia tidak tahan karena penjelasan saksi bagaimana apa yang terjadi di klub malam itu. Jadi begitu lagi tengah penjelasan dia melengos pergi karena dia tidak mau dengar lagi. Gitu.
salah satu anggota saya, papa dia ke mobilnya karena mamanya sudah tunggu di mobil, ya langsung dia bilang pulang aja, dia tidak mau dengar keterangan dari saksi yang tadi bicara. Karena dia sudah dengar dalam ruang sidang, itu terpukul sekali. Di ruang sidang dia sudah dengar semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.